seperti dulu ketika Pak Jokowi tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Nasdem. Tapi kemarin kepada PDI Perjuangan tiba-tiba Pak Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan. Dan kemudian dijawab oleh Mbak Puan Maharani, ya terima kasih. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu kejadian yang tidak biasa di mana Pak Jokowi tiba-tiba bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Yogyakarta. Dan pertemuan ini berlangsung sangat cepat sekali, tanpa ada aba-aba, tanpa ada angin dan hujan sebelumnya. Gitu, karena biasanya pertemuan dua tokoh seperti ini tuh kan sudah direncanakan, sudah ada berita sebelumnya biasanya gitu. Tapi ini enggak gitu. Pertemuannya berlangsung sangat cepat, singkat, dan kemudian aneh sekali karena setelah pertemuan itu tidak ada pernyataan apa-apa. Pak Jokowi yang biasanya dikit-dikit konfes, dikit-dikit menjawab wartawan gitu ya. Jangankan ketemu dengan Pak Sultan Hamengkubuwono gitu, ketemu dengan calon kepala daerah yang belum tentu jadi saja, Pak Jokowi itu ya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Tadi bicara soal apa saja, Pak? Biasanya begitu. Tapi ketika bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10, Pak Jokowi tidak memberikan pernyataan apa-apa, baik sebelum pertemuan ataupun sesudahnya. Setelah Pak Jokowi keluar dari lokasi Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya mobilnya nggak berhenti tuh, cuma dibuka jendelanya terus jalan aja. Jadi wartawan nggak bisa bertanya apa-apa dan Pak Jokowi nampak diam saja atau bungkam. Begitu juga dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10, ketika ditanya sama wartawan, Sultan Hamengkubuwono ini ya tidak memberikan jawaban apa-apa. Ya pokoknya pertemuan dan itu selesai sampai di sana gitu. Nggak bisa mendapatkan jawaban terkait apa yang dibahas dengan Pak Jokowi di dalamnya. Jadi ini karena pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup dan bahkan tidak didampingi oleh ajudan atau staf, jadinya yang tahu terkait bahasan dari pertemuan antara Sultan Hamengkubuwono dengan Pak Jokowi ya cuma keduanya gitu, dan malaikat lah. Jadi nggak ada satupun orang yang tahu terkait bahasan antara Pak Jokowi dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tapi kalau kita mau menduga-duga atau mengacu kepada pertemuan terakhir antara Pak Jokowi dengan Sultan Hamengkubuwono pada Januari 2024 lalu, itu kan nampaknya pertemuan hari ini tuh ya kurang lebih sama gitu. Karena pada bulan Januari 2024 lalu atau Februari 2024, Pak Jokowi itu mendatangi Sultan Hamengkubuwono untuk kemudian meminta waktu untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Bukan meminta waktu, meminta agar Sultan Hamengkubuwono ini menjadi jembatan kepada Megawati, antara Megawati dengan Pak Jokowi, agar keduanya bisa dipertemukan. Jadi itu karena Pak Jokowi sudah tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Ibu Megawati, tidak bisa bertemu secara langsung seperti sebelum-sebelumnya karena pengkhianatan dan perubahan undang-undang di MK yang semena-mena. Makanya kemudian Pak Jokowi butuh jembatan lewat Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan kepentingannya hanya itu ketika pertemuan tahun 2024 lalu. Nah, sekarang ketika Pak Jokowi kembali mendatangi Sultan Hamengkubuwono secara tiba-tiba, nampaknya tujuannya ya masih sama gitu. Karena sampai sekarang Pak Jokowi masih belum bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Kemungkinannya memang hanya soal itu saja, meminta Sultan Hamengkubuwono untuk menjadi jembatan agar bisa dipertemukan dengan Ibu Megawati. Nah, kenapa Pak Jokowi tiba-tiba ingin bertemu dengan Ibu Megawati? Nah, ini sebenarnya juga kita bisa baca polanya ini dengan sangat-sangat mudah sekali. Polanya itu sederhana gitu. Karena ketika ada isu, ketika ada rencana Ibu Megawati akan bertemu dengan Prabowo Subianto, biasanya Pak Jokowi akan lebih dulu untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Biasanya dulu ketika Februari atau Januari 2024 setelah Pilpres itu kan memang banyak orang memprediksi bahwa Ibu Megawati akan segera bertemu dengan Prabowo Subianto sebagai sesama ketua umum partai dan sebagai
calon presiden terpilih waktu itu bertemu dengan ketua partai PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu. Dan itu dimungkinkan dan diprediksi oleh semua orang, termasuk pengamat-pengamat kita. Nah, sebelum pertemuan itu terjadi, Pak Jokowi ingin lebih dulu bertemu dengan Ibu Megawati. Itu yang terjadi di tahun 2024 lalu. Nah, hari ini juga muncul nih. Rencana pertemuan antara Ibu Mega dengan Prabowo Subianto itu muncul gara-gara satu pesan yang disampaikan oleh Pak Sidarto Danusubroto yang kemudian videonya viral di mana-mana karena diulangi atau ditirukan oleh Mbak Puan Maharani yang ada di sebelahnya dengan gerak bibir yang mudah diprediksi dengan sangat pasnya gitu, di mana Mbak Puan bilang Bapak Presiden Prabowo ingin bertemu langsung dengan Mama gitu. Jadi karena ada isu atau rencana pertemuan antara Ibu Mega dengan Prabowo Subianto dan bahkan menurut Pak Sidarto akan mungkin dilaksanakan pada bulan Januari sekarang ini, itulah yang nampaknya membuat Pak Jokowi jadi tiba-tiba bergegas untuk kembali bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi setelah isu ini mencuat lagi, jadi ada rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega, Pak Jokowi ingin kembali bertemu dengan Ibu Mega atau mendahului sebelum adanya pertemuan antara Ibu Mega dengan Prabowo Subianto. Makanya Pak Jokowi mendatangi Sultan Hamengkubuwono. Ya karena yang dianggap mampu untuk menjadi jembatan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi hanya Sultan Hamengkubuwono. Jadi ya karena rencana ini nampaknya sudah cukup matang, dari pihak Gerindra atau PDI Perjuangan juga sudah mengirimkan perwakilannya masing-masing untuk merancang pertemuan antara Ibu Mega dengan Prabowo Subianto. Makanya Pak Jokowi buru-buru untuk kemudian bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono. Jadi kalau Pak Jokowi sudah buru-buru seperti sekarang, nampaknya memang pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tinggal dikit lagi gitu. Kayaknya gitu. Jadi apa kepentingannya? Kenapa kemudian Pak Jokowi ingin bertemu dengan Ibu Megawati? Saya juga kurang tahu, kurang ngerti gitu. Tapi sebagai orang Jawa, mestinya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sejak tahun 2023 lalu, dengan perubahan undang-undang di MK, dengan sikap-sikapnya, dengan intimidasi dan intervensinya di pemilu atau cawe-cawenya gitu ya, itu maka pertemuan dengan Ibu Megawati mestinya harus diawali dengan permintaan maaf. Karena ya permintaan maaf atas segala yang sudah dilakukan ketika Pak Jokowi berkuasa, karena berbohong dan kemudian berkhianat. Berbohong untuk tidak mencalonkan anaknya sebagai cawapres ketika ditanya, dan kemudian berkhianat karena kemudian ingin menjatuhkan PDI Perjuangan di pemilu 2024 lalu. Mungkin itu yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi ketika bertemu dengan Ibu Megawati. Dengan harapan setelah itu, kalau misalkan dimaafkan, kalau Ibu Megawati berkenan untuk bertemu, maka skenario selanjutnya Pak Jokowi akan dilibatkan dalam bahasan-bahasan politik nasional ke depan. Karena bagaimanapun anaknya Pak Jokowi ini ya terlanjur jadi wapres sekarang dan masih belum menjadi kader partai manapun. Jadi ya Pak Jokowi masih perlu untuk berkomunikasi terutama dengan ketua partai atau partai pemenang pemilu seperti halnya PDI Perjuangan. Makanya kemudian segala daya upaya dilakukan oleh Pak Jokowi untuk bisa ikut terlibat dalam perundingan atau pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto. Karena kalau misalkan kedua tokoh ini bertemu, Prabowo dengan Ibu Mega bertemu tanpa tanpa campur tangan Pak Jokowi, tanpa membahas soal posisi Pak Jokowi, maka ya Pak Jokowi ke depan tidak akan dilibatkan dalam hal apapun. Makanya wajar kalau kemudian ketika 10 Januari lalu ketika PDI Perjuangan melaksanakan hari ulang tahun yang ke-52, Pak Jokowi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan. Meskipun sudah dipecat, anaknya juga sudah dipecat dan sudah tidak diakui sebagai kader, dan biasanya Pak Jokowi itu sangat-sangat sangat-sangat anti dan sangat-sangat tidak mau untuk mengucapkan selamat kepada partai yang sudah dia benci atau kepada partai yang coba ingin dia hancurkan. Biasanya kan begitu, gitu. Seperti dulu ketika Pak Jokowi tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Nasdem. Tapi kemarin kepada PDI Perjuangan tiba-tiba Pak Jokowi
mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan. Dan kemudian dijawab oleh Mbak Puan Maharani, ya terima kasih kepada Pak Jokowi karena mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi cuma sebatas itu saja. Nampaknya dari sisi Mbak Puan Maharani juga tidak ada jalan untuk kemudian mempertemukan atau menjadi jembatan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Makanya kemudian Pak Jokowi langsung mendatangi Sultan Hamengkubuwono karena dianggap menjadi satu-satunya jembatan yang bisa mempertemukan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Supaya apa? Kembali, supaya dilibatkan dalam skenario politik nasional sampai setidaknya 5 tahun ke depan. Setidaknya sampai Gibran bisa matang dan dewasa untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Karena sampai sekarang ya semuanya masih dipersiapkan oleh timnya Pak Jokowi sebelumnya. Jadi ya itulah kepentingan Pak Jokowi sebagai bapak dari Gibran yang masih punya kepentingan dan keinginan atau ambisi untuk mengendalikan atau berkuasa di Indonesia. Makanya mencoba melakukan segala cara untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Meskipun sudah dipecat, meskipun sudah dianggap bukan kader lagi, tapi bagaimanapun Pak Jokowi sudah berusaha untuk bertemu dengan Ibu Mega. Karena sekali lagi, kalau pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Megawati ini berlangsung benar-benar netral tanpa cawe-cawe kelompok Pak Jokowi, maka selesailah Jokowi dan keluarga termasuk Gibran di tahun 2029 nanti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.